teman-teman pemuda dan remaja, hari ini adalah hari yang spesial bagi Evata Community. Tahun ini Komisi Pemuda Remaja Evata genap berusia 60 tahun. Tidak ada kata yang dapat kita ucapkan selain puji-pujian dan ucapan syukur bagi Tuhan kita. Mari bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya untuk kita semuanya. Bersyukurlah. Teman-teman, firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Kita mau bertumbuh dalam pengetahuan dan kekuatan iman yang benar. Tentunya, semua ini kita dasari dari pengetahuan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dengan pujian bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya
kakiku mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan karena sejak pertama kali Tuhan memanggil kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya. Tuhan senantiasa hadir dan menopang kehidupan kami. Dan hari ini kami bersyukur bagaimana Tuhan yang memeliharakan pelayanan kami sepanjang 60 tahun berjalan. Hari ini kami juga bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan supaya menjadi pedoman dan bekal yang baik, kekuatan bagi kami untuk kami dapat menatap pelayanan kami dan hidup kami di masa yang akan datang. Dan biarlah Tuhan yang memberkati kami di dalam perenungan firman-Mu ini. Tuhan yang menolong hamba-Mu juga. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita sudah memiliki usia sekitar 60 tahun. Ya, tepatnya 60 tahun kita berjalan di dalam pelayanan komunitas kita, persekutuan kita, komisi kita, remaja dan pemuda. Dan biarlah hari ini dengan tema Grow Up into Christ, menolong kita bersama-sama untuk melihat hari depan kita dan kepercayaan yang Tuhan berikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari saya mengajak kita melihat teman-teman di dalam Efesus pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Efesus pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, memang usia 60 tahun boleh dikatakan usia yang sudah mulai tua. Tetapi ini bukan berbicara soal usia kita yang 60 tahun. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana Tuhan yang memelihara pelayanan gerejanya secara khusus di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang masih muda, panjang tahun-tahun yang ada. Dan biarlah ketika kita hadir bersama di dalam persekutuan ini, di dalam komunitas ini, kita disadarkan bahwa setiap kita tidak boleh terus menjadi seorang anak-anak, tapi kita harus bertumbuh, harus makin dewasa. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya yakin percaya bahwa kita semua rata-rata senang dengan anak-anak. Anak-anak itu imut, anak-anak itu lucu, anak-anak itu mungkin menyenangkan bagi kita. Yang jelas mungkin bukan kita merawat anak-anak, mungkin kita agak susah merawat anak-anak, tapi melihat anak-anak itu menyenangkan sekali. Tapi tahukah kita teman-teman sekalian bahwa anak-anak itu juga ada hal yang membahayakan di dalam dirinya. Karena seorang anak itu sangat mudah sekali untuk ditipu, sangat mudah sekali untuk dipengaruhi, dan bahkan sangat mudah sekali untuk bisa mengikuti apa yang dimaui oleh orang yang dewasa. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini memang sangat berbahaya jika ada orang yang jahat dari luar kemudian mempengaruhi, menipu anak-anak. Dan bahkan ada banyak cerita bagaimana seorang anak itu diiming-imingi permen atau kue atau apapun, kemudian diajak dan tiba-tiba hilang begitu saja karena diculik oleh penculik yang begitu lihai untuk mempengaruhi anak-anak itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya berharap di dalam bagian ini kita mengerti bahwa begitu berbahayanya jika kita menjadi seorang Kristen yang kekanak-kanakan atau seorang Kristen yang masih anak-anak dalam tingkat pengertiannya, karena kita akan mudah sekali untuk dipengaruhi dan ditipu oleh rupa-rupa angin pengajaran di tengah dunia ini. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saya dan bagi kita sekalian harus meyakini bahwa orang Kristen itu tidak boleh terus menjadi anak-anak, tapi dia harus bertumbuh, dia harus menjadi dewasa dengan memiliki pengertian, pemahaman, keyakinan yang benar di dalam Kristus Yesus melalui firman-Nya yang kita pelajari bersama-sama, dan juga kita ditolong oleh Tuhan untuk memahami makna dari iman kekristenan kita sehingga kita tidak mudah ditipu, disesatkan oleh banyak pengajaran yang bisa membuat kita tersesat. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat ini adalah surat yang ditulis Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan kita melihat bahwa jemaat di Efesus itu sangat dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat di sana. Memang Efesus itu bukan daerahnya orang Yahudi, daerahnya non-Yahudi. Dan di sana begitu banyak cara-cara kehidupan orang-orang di sekitar yang sangat berbeda sekali dengan orang-orang Kristen dan bahkan keyakinan yang berbeda. Di sana terkenal dengan penyembahan Dewi Artemis, Dewi kesuburan. Dan itu sangat mempengaruhi bagaimana perilaku orang-orang di sana yang amoral dan lain sebagainya. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang baru juga memerlukan bimbingan ini, memerlukan peneguhan bagaimana hidup sebagai seorang Kristen yang berbeda dengan orang-orang yang di sekitar yang belum mengenal Tuhan. Masih banyak juga orang-orang Kristen yang masih dibingungkan oleh dasar-dasar iman Kristennya, terutama soal keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan bahkan bagaimana dia bisa hidup menjadi seorang Kristen yang baik dan sesungguhnya.
Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-14, sebetulnya ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 itu adalah bagian dari hasil kalau seseorang itu sudah memiliki kedewasaan. Pada ayat yang ke-14 di sana mengindikasikan bahwa adanya banyak ajaran-ajaran lain, ajaran-ajaran yang bisa mempengaruhi, ajaran-ajaran yang bisa membuat orang Kristen itu tersesat. Kalau jemaat tidak memiliki pengetahuan yang baik, pengertian yang baik tentang iman Kristen, maka mudah sekali mereka terseret oleh beberapa pengajaran atau banyak ajaran yang menyimpang pada saat itu. Karena kalau kita tidak memiliki pengertian yang baik, tidak memiliki pengetahuan yang baik, keyakinan yang benar tentang iman kekristenan kita, maka kita gampang sekali untuk ditipu oleh rupa-rupa pengajaran dan dipengaruhi oleh praktek-praktek penyembahan yang lain. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga perlu waspada di dalam bagian ini. Kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan pengetahuan dan pengertian yang baik tentang iman Kristen kita. Dan ajaran nenek moyang seringkali turun-temurun itu membelenggu kita, dan secara tidak sadar itu membuat kita itu mempraktekkan praktek-praktek yang mungkin tidak sesuai, dan pastinya juga tidak sesuai dengan firman Tuhan yang harusnya kita jalankan. Bagaimana beberapa orang Kristen masih bisa pergi ke kuburan dan kemudian berdoa meminta berkat dari orang yang sudah meninggal. Dan ada begitu banyak yang lain, ratusan dan bahkan ribuan ajaran-ajaran dan warisan-warisan yang diturunkan kepada kita, yang kadang kita tidak memahaminya, tapi kita mengikutinya karena kita merasa sudah terbelenggu di sana dan kebiasaan kita melakukannya, teman-teman. Jadi, tanpa pengertian yang benar tentang kebenaran iman Kristen, kita bisa melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak mengetahui apa artinya itu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, orang dewasa itu bisa memilah, bisa memilih, bisa memahami dengan bijak segala sesuatu. Karena dia makin berkembang pengertiannya, makin berkembang pengetahuannya, sehingga dia bisa memilah, memilih, menimbang dengan bijaksana. Seseorang tidak perlu detil mengikuti atau mempelajari semua mitos-mitos itu. Tetapi yang diperlukan adalah kita sungguh-sungguh belajar kebenaran, sehingga kita memiliki kepekaan untuk bisa menilai itu benar ataupun salah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita mungkin tidak bisa mempelajari seluruh ajaran-ajaran yang menyimpang, yang menyesatkan. Tetapi dengan ajaran yang benar, yang kita tekuni, yang kita pelajari, maka kita bisa memiliki kepekaan terhadap kesesatan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Orang tua kita, teman-teman sekalian, itu tidak akan bisa menjaga kita senantiasa untuk bisa memberikan penilaian ini boleh, itu boleh, atau ini tidak boleh, atau itu tidak boleh. Ada saatnya kita harus terbang, ada saatnya kita harus dilepaskan di luar sana, dan kita menghadapi sendiri keputusan-keputusan yang penting di dalam kehidupan kita. Andaikan saja, bayangkan kalau kita tidak memiliki kebenaran dan kita memutuskan gampang sekali dalam keputusan yang salah, dan itu menyesatkan kehidupan kita. Teman-teman sekalian, hari ini hari di mana dunia digital, internet dan lain sebagainya memang begitu sangat dibutuhkan, dan itu menjadi kebutuhan yang sangat utama. Dan dunia digital membuka seluas-luasnya seluruh akses informasi kepada kita, termasuk membuka seluas-luasnya akses penyesatan-penyesatan dan pengajaran-pengajaran yang salah yang bisa kita terima informasinya itu. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita perlu mencermati hal ini. Ada begitu banyak dulu kisah-kisah bagaimana orang itu mengalami kegelisahan di dalam hal ini. Ada, kalau kita melihat tahun 2009 itu ada film judulnya 2012, film kiamatnya dari suku Maya, Guatemala pada saat itu. Wah, ada beberapa orang yang ketakutan. Memang benar-benar ini masih 2009, nanti 2012 itu akan terjadi benar seperti itu. Hal ini sebetulnya teman-teman tidak perlu kita khawatirkan jika kita memahami dengan benar tentang pengajaran yang tepat soal akhir zaman, dan kita mengerti itu. Anak-anak muda kita ini seringkali memiliki rasa ingin tahu yang begitu sangat lebih, begitu tinggi, tetapi tanpa dasar iman yang kuat, maka mudah sekali kita dibingungkan oleh banyak pengajaran yang bisa menyimpang dan menyesatkan kita. Maka jangankan di luar kekristenan, di dalam kekristenan pun kita disuguhkan begitu banyak hal yang berbeda-beda, begitu banyak hal yang membuat kita juga bisa salah dan menyimpang. Sehingga kita tahu bahwa di dalam kekristenan, dalam sejarah itu ada begitu banyak aliran-aliran bidat yang sudah didaftarkan supaya kita dapat berhati-hati.
Bagaimana kita bisa berhadapan ketika orang di luar saksi Yehova mungkin datang, yang tidak percaya dengan neraka, yang tidak percaya dengan keilahian Kristus, tetapi menganggap dirinya sebagai Kristen sejati. Bagaimana kita dapat merespon demikian? Bagaimana dapat kita memahaminya? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa betul-betul menjadi seorang Kristen yang dewasa kalau kita tidak memahami kebenaran di dalam Kristus dan keyakinan kita yang masih begitu sangat mudah sekali ambyar, teman-teman yang kasih Tuhan. Oleh karena itu kadang anak muda ada yang mengatakan demikian, enggak usahlah doktrin-doktrinan begitu ya, seringkali ya. Itu terlalu pusinglah di kepala, enggak usah terlalu doktrin-doktrin, yang penting kita itu hidup baik. Ada anak muda yang mengatakan sedemikian. Orang-orang yang seperti ini sebetulnya secara tidak langsung dia akan membuat doktrinnya sendiri. Nah, oleh karena itu orang-orang seperti ini sebetulnya doktrinnya, taunya ya hanya itu, yang penting hidup baik, itu saja. Tetapi teman-teman, apakah dia tahu problem-problem yang terjadi dalam sesuatu yang baik itu? Apakah dia memahami mengapa harus hidup baik? Untuk apa hidup baik? Dasar-dasar hidup baik, bagaimana hidup baik? Sejauh mana manusia itu disebut baik? Dan bentuk-bentuknya seperti apa? Enggak sampai sedalam itu. Nilai-nilai kebaikan di mata manusia yang berdosa ini seringkali sangat berbeda dengan nilai kebaikan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, ajaran yang salah itu akan menghasilkan kehidupan yang salah. Oleh karena itu kita harus melihat kembali keyakinan dan pengertian pengetahuan kita tentang kebenaran. Maka ajaran yang salah akan membuat kehidupan kita yang salah. Salah satu contohnya misalkan saja, keselamatan itu harus kita usahakan, misalkan itu harus melalui perbuatan baik. Bagaimana teman-teman? Bisakah dia menjadi seorang yang baik? Bisa saja kelihatan nampak di luarnya. Tapi saya mengatakan ajaran yang salah akan menghasilkan perbuatan yang salah. Mungkin secara lahiriah dia menjadi orang yang baik, orang yang bisa memberi sesuatu, orang yang mengasihi orang lain, tetapi itu bersifat lahiriah. Sama seperti ahli-ahli Taurat juga dianggap orang yang baik, dianggap orang yang beragama, membuat kehidupan kelihatan baik, tetapi jelas-jelas pasti salah di dalam motivasi mereka berbuat baik, karena mereka berbuat baik supaya masuk surga. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus di dalam bagian ini memberikan cara yang baik yang bisa dipakai untuk membentengi kita dari penyesatan, dari penyimpangan, supaya kita berpegang teguh pada kebenaran dan kita bertumbuh di dalam kasih. Pegang teguh kebenaran, bertumbuh di dalam kasih. Bagaimana pegang teguh kebenaran kalau kita nggak ngerti kebenaran? Maka kita harus belajar kebenaran. Intinya kita tidak dapat memiliki pengertian dan keyakinan yang benar kalau kita tidak mau belajar sungguh tentang kebenaran itu, tentang firman Tuhan. Dua hal yang harus kita jaga bersama-sama: membangun pengertian pengetahuan yang benar tentang iman kita dan membangun kehidupan kita di dalam kasih yang tulus. Teman-teman yang kasih Tuhan, karena ajaran yang salah akan menghasilkan praktek hidup yang salah seperti dijelaskan di atas tadi. Tapi dengan demikian, kalau kita hanya membangun kehidupan yang baik, tetapi kita tidak pernah mau belajar tentang kebenaran, maka kehidupan yang salah itu akan bisa melahirkan ajaran yang salah. Kalau misalkan orang itu sudah biasa ya praktek, umumnya diterima poligami misalkan gitu, maka dia akan memiliki ajaran yang salah, memakai beberapa ayat Alkitab untuk membenarkan dirinya. Itu Abraham saja istrinya berapa, Yakub istrinya berapa, untuk membenarkan perilakunya yang salah. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, sementara itu Alkitab mengajarkan agar kita itu bertumbuh di dalam kebenaran itu, bukan atas kemauan kita, bukan atas kemampuan kita, tetapi ke arah Kristus, bukan maunya kita. Teman-teman, Allah mengarahkan jemaat Efesus untuk teguh berpegang kepada ajaran Kristus yang tertulis di dalam firman-Nya yang sudah dituliskan untuk kita sekalian, yang merupakan kebenaran. Tetapi juga Alkitab menolong kita untuk kita itu bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam kasih. Demikianlah juga saya pikir teman-teman untuk hari-hari ini.
persekutuan remaja, persekutuan pemuda, bukan sekedar ajang untuk kita kumpul-kumpul, bukan sekedar ajang untuk kita kongko-kongko, untuk kita bisa anjang sana, memiliki komunitas kasih. Itu sangat baik, tetapi bukan sekedar itu, tetapi juga adalah kumpulan anak-anak Tuhan yang memiliki pergumulan, yang bergumul untuk belajar kebenaran, sehingga mereka dapat menjadi orang-orang yang betul-betul dapat membuat keputusan yang tepat di tengah-tengah ajaran yang berbeda-beda. Pada saat ini Allah memberikan firman-Nya kepada kita yang sudah kita terima sebagai Alkitab ini, agar kita mengerti dan mengenal Dia dengan benar, dan hidup kita itu bisa dibangun di dalam Kristus. Teman-teman, jangan menjadi anak-anak terus yang tidak tahu apa-apa, yang egois, yang hanya cari kesenangan, kenyamanan, keenaan, dan tidak enak sedikit marah, tidak cocok sedikit kemudian ngambek, dan kemudian susah sedikit motong, dan lain sebagainya. Itu anak-anak, tapi kita harus bertumbuh. Anak-anak itu memang lucu, seperti yang saya katakan di atas, memang menarik, lucu. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, 15 tahun, 20 tahun, dia tetap kerdil kecil seperti itu kan mengerikan. Kalau anak-anak itu seharusnya bertumbuh, maka kita pun secara rohani harus bertumbuh, secara karakter harus bertumbuh. Maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau boleh diibaratkan, biarlah akar tunjang kita itu menancap ke dalam. Akar serabut kita itu akan menyerap seluruh sari-sari kebenaran di dalam Kristus, dan kemudian mengirimkannya ke daun untuk dimasak dengan begitu baik, dengan ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami pertumbuhan. Maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, kesukaan terhadap firman Tuhan dan ketaatan kepada firman Tuhan itu adalah tanda, itu adalah jalan pertumbuhan dewasa di dalam Kristus. Saya tidak tahu kita antusias tidak di dalam membaca firman Tuhan kita. Antusias enggak kalau kita ada PA misalkan di pemuda atau mungkin di umum, sehingga itu membangun kehidupan pengertian dan iman kita dengan sungguh-sungguh. Apa tujuannya? Supaya kita dapat dewasa menjadi tidak lagi kanak-kanak, bahkan kita bisa memikul tanggung jawab yang lebih besar. Anak-anak mungkin nggak bisa memiliki rasa tanggung jawab yang besar, tapi orang dewasa itu dimampukan untuk memikul tanggung jawab yang besar ketika dia bertumbuh dewasa. Karena itu pada ayat 16 dan dikatakan supaya kita dapat bersatu dan melayani bersama-sama, bergandengan tangan bersama-sama. Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Maka selain kesatuan hidup bersama dalam Kristus, pertumbuhan kekristenan akan kita bawa bersama-sama untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Dia adalah kepala kita. Maka makin kita dewasa, makin kita berkembang dan makin melayani Kristus, maka kita makin memuliakan Dia. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita perlu membangun kedewasaan ketika makin hari makin dewasa menjadi seorang Kristen. Kita tidak mau makin kerdil, makin tidak mengerti, makin kekanak-kanakan, itu akan makin buat masalah. Tapi makin dewasa, kita akan menyelesaikan begitu banyak masalah. Kristus mati dan bangkit untuk melahirbarukan kita, tetapi tidak membuat kita terus kerdil. Mari kita bertumbuh makin dewasa dan serupa dengan Kristus. Teman-teman, selamat merayakan hari kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam pelayanan kita sepanjang 60 tahun berjalan. Kiranya komisi remaja, komisi pemuda di tempat ini, kiranya menjadi generasi yang datang dan pergi menjadi makin dewasa. Kiranya kita bertumbuh dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, lihatlah hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Ada banyak ya Tuhan kekurangan-kekurangan yang terjadi. Tetapi hari-hari ini kami mau berkomitmen untuk bertumbuh di dalam Tuhan, untuk dewasa di dalam Tuhan. Kami mau ya Tuhan untuk memperhatikan firman-Mu, belajar mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh supaya kami ada di dalam kebenaran-Mu. Kristus, Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah membenarkan hidup kami, dan biarlah kami berangkat dari sana bertumbuh menjadi seseorang yang sungguh-sungguh menyatakan kebenaran Tuhan
Dan kami diajar bersama-sama membangun kedewasaan kami di dalam ketaatan akan Tuhan, membangun kehidupan kami di dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Berkatilah ya Tuhan kehidupan kami sebagai muda-mudi Kristenmu ini. Kami siap untuk menanti hari depan, di mana hari kami dipercaya perkara-perkara besar untuk kami dapat memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom teman-teman pemuda remaja Efata. Hari ini kita akan merayakan hari ulang tahun Komisi Pemuda Remaja Efata yang ke-60. Walaupun kita hanya bisa merayakannya via online, tapi kita harus bersemangat untuk merayakan hari ulang tahun kita yang ke-60 ini. Dengan itu mari kita nyanyikan lagu Happy Birthday to You. Yuk sekarang kita akan meniup lilin bersama-sama. Kita hitung dari 3, 2, 1. Saudara, ketika kita mengamati pertumbuhan pepohonan di sekitar kita itu akan mendapati bahwa pohon itu akan selalu bertumbuh tinggi, semakin kuat, sehingga pada akhirnya akan berbuah pada musimnya. Demikian pula dengan seorang bayi. Seorang bayi itu sebenarnya tidak akan terus menjadi bayi, tetapi akan terus semakin bertumbuh, besar dan dewasa. Seperti kalian, Karin juga melihat kalian waktu lalu masih ada di sekolah minggu, tapi sekarang semuanya sudah ada di remaja maupun juga di pemuda. Nah, kalau kalian tidak bertumbuh, maka selalu pasti akan ada something wrong di dalam diri kita. Nah, demikian pula sama seperti pohon. Hendaknya kerohanian kalian, pemuda, remaja, Efata, juga terus dan terus bertumbuh, semakin besar, semakin kuat dan berbuah. Kalau ternyata kita mendapati kerohanian kita tetap sama seperti tahun lalu, bahkan menurun, ini namanya cialah daulo ya. Berarti ada sesuatu yang salah, something wrong di dalam diri kita. Nah, bagaimana bisa bertumbuh secara maksimal? Maka Mazmur 1 ayat 3 dikatakan, dekat dengan Tuhan, sang sumber air kita, dan benar-benar TAAT, yaitu melakukan firman-Nya. Grow into the Christ, bertumbuh ke arah Kristus. Itu adalah tema HUT, pemuda remaja yang ke-60. Dan saya katakan luar biasa. Oleh karena biarlah engkau bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Itu sebabnya saya ucapkan Cihayo, semangat menjadi pemuda, remaja, dan berbuahlah pada musimnya. Tuhan memberkati pemuda remaja Efata. Amin. Shalom anak-anak remaja pemuda yang terkasih. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk bisa menyapa kalian semua. Hal ini tentunya berkaitan dengan momen istimewa di mana tanggal 26 September Komisi Pemuda dan Komisi Remaja Efata akan berulang tahun yang ke-60. Dan tema yang diusung pun Grow Up into Christ, tumbuh dalam ke arah Kristus, ada sesuatu tema yang sangat luar biasa menurut saya. Karena di situ mengandung cita-cita atau keinginan dari pengurus maupun pembina agar setiap anggota pemuda dan remaja
Efata bisa memiliki pengenalan dan pertumbuhan iman yang benar di dalam pengenalan akan Kristus, dan tentunya nantinya bisa siap untuk menjadi pemuda-pemuda yang bertanggung jawab dan tentunya berintegritas dalam hal iman Kristiani kalian. Dimanapun juga kalian berada, baik di tempat kuliah, di tempat bekerja, atau di tengah-tengah kehidupan kalian. Jadi pesan dari saya selaku ketua majelis, tetaplah setia di dalam bersekutu, melayani, dan setia di dalam belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti akan menyertai, melindungi, dan akan memberikan sukacita damai sejahtera bagi kalian semua. Selamat ulang tahun Komisi Pemuda Remaja Efata. Terima kasih kepada pembina, Pak Yudi, dan seluruh pengurus yang sudah melayani dengan baik. Bye.